Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Pranabidya, Prodi Teknik Mesin, NIM 21020004. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kepemimpinan. Yang pertama, apa itu kepemimpinan? Menurut ahli Griffin dan Albert, kepemimpinan adalah proses memotivasi orang lain untuk mau bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 2. Lindsay dan Patrick dalam membahas mutu total dan pembangunan organisasi, kepemimpinan adalah suatu upaya merealisasikan tujuan perusahaan dengan memadukan kebutuhan para individu untuk terus tumbuh berkembang dengan tujuan organisasi. 3. Peterson et al. Bahwa kepemimpinan merupakan suatu kreativitas yang berkaitan dengan pemahaman dan penyelesaian atas permasalahan internal dan eksternal organisasi. Selanjutnya ada perbedaan. Kepemimpinan menekankan pada proses perilaku yang berfungsi di dalam dan di luar suatu organisasi. Seorang pemimpin harus dapat memotivasi dan sumber inspirasi orang lain secara individu maupun secara kelompok. Manajemen, pengkoordinasian dan pengintegrasian semua sumber yang ada melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam pencapaian tujuan. Selanjutnya, 10 keterampilan untuk seorang pemimpin yang sukses. Ada, tentukan visi Anda, jelaskan visi Anda, kenali gaya kepemimpinan Anda yang bedakan kepemimpinan dengan manajemen, pelajari dan taati aturan, jaga kepercayaan kolega Anda, pahami aturan kekuasaan, bertindaklah seperti seorang pemimpin. Kaderisasi kepemimpinan. Yang terakhir, jaga keseimbangan hidup Anda. Selanjutnya, ada peran kepemimpinan dalam manajemen. Kepemimpinan terkait dengan fungsi penggerakan dalam manajemen, termasuk motivasi, komunikasi, dan pengaruh pribadi. Yang pertama ada, apakah saya telah memanfaatkan seluruh potensi yang untuk memberikan dorongan, serta mengatasi kelemahan dan kesalahan. Yang kedua, apakah perbuatan saya telah membuat bawahan saya mau mengikuti. Yang ketiga, apakah saya secara konsisten dapat menjadi teladan dalam karakter dan juga sopan santun. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan. Gaya otokratik adalah memberikan perintah dan meminta bawahan untuk mematuhinya. Yang kedua, ada gaya demokratik adalah meminta masukan kepada para bawahan atau stafnya sebelum mengambil keputusan, namun pada akhirnya menggunakan kewenangannya dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, ada gaya bebas terkendali adalah memposisikan dirinya sebagai konsultan bagi bawahannya dan cenderung memberikan kewenangan kepada bawahan untuk mengambil keputusan. Selanjutnya ada notasi gaya kepemimpinan. Yang pertama ada telling, directing, atau structuring. Yang kedua selling, problem solving, coaching. Yang ketiga ada participating, developing, encouraging, delegating. Selanjutnya ada telling, directing, structuring. Pemimpin senang mengambil keputusan sendiri dengan memberikan instruksi jelas dan mengawasi secara ketat, serta memberikan penilaian kepada mereka yang tidak melaksanakan sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Contohnya, yang pertama, orang baru yang mempunyai pengalaman terbatas untuk mengerjakan apa yang diminta. 2. Orang yang tidak memiliki motivasi dan kemauan untuk mengerjakan apa yang diharapkan. 3. Orang yang kurang pede. 4. Orang yang bekerja di bawah standar yang telah ditentukan.
Selanjutnya ada selling atau problem solving coaching. Pemimpin yang mau melibatkan bawahan dalam pembuatan suatu keputusan, pemimpin bersedia membagi persoalan dengan bawahannya, dan sebaliknya persoalan dari bawahan selalu didengarkan serta memberikan pengarahan mengenai apa yang seharusnya dikerjakan. 1. Orang yang respect terhadap kemampuan dan posisi pemimpin. 2. Orang yang mau berbagi tanggung jawab dan dekat dengan pemimpin. 3. Orang yang belum dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan standar yang berlaku. Yang terakhir ada orang yang mempunyai motivasi untuk meminta semacam pelatihan atau training dapat bekerja dengan lebih baik. Selanjutnya participating. Gaya pemimpinan ini adalah adanya kesediaan dan pemimpinan untuk memberikan kesempatan bawahan agar dapat berkembang dan bertanggung jawab, serta memberikan dukungan sepenuhnya mengenai apa yang mereka perlukan. Contohnya yang pertama, orang yang dapat bekerja di atas rata-rata kemampuan sebagian besar pekerja. 2. Orang yang mempunyai motivasi yang kuat sekalipun pengalaman dan kemampuannya masih harus ditingkatkan. 3. Orang yang memberikan keahlian dan pengalaman kerja yang sesuai dengan tugas yang diberikan. Selanjutnya delegating. Pemimpin memberikan banyak tanggung jawab kepada bawahan dan memberikan kesempatan pada mereka untuk memecahkan permasalahan. Contohnya yang pertama, orang yang mempunyai motivasi rasanya percaya diri yang tinggi dalam mengerjakan tugas. 2. Orang yang mempunyai pengalaman dan keahlian memadai untuk mengerjakan tugas. 3. Orang yang berani menerima tanggung jawab untuk menyelesaikan suatu tugas. 4. Orang yang kinerjanya di atas rata-rata para pekerja pada umumnya. Syarat-syarat kepemimpinan. Ada 3 hal dalam konsepsi kepemimpinan antara lain. 1. Kekuasaan adalah otorisasi dan legalitas yang memberikan kewenangan kepada pimpinan untuk mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu dalam rangka penyelesaian tugas tertentu. Yang kedua ada kewibawaan, merupakan keunggulan, kelebihan, keutamaan sehingga pemimpin mampu mengatur orang lain dan patuh padanya. Syarat-syarat kepemimpinan. Yang ketiga, kemampuan adalah sumber daya kekuatan, kesanggupan, dan kecakapan secara teknis maupun yang melebihi dari anggota biasa. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf kalau takut ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.